strike now entering its fourth month, and in the face of unprecedented violence, the government today insisted it will close 20 pits with the loss of over 20,000 jobs. Mining communities are being bullied just like we are. What they need is cash. Put your hand in your pockets for the miners! Aku nggak tahu ya, apakah kalian familiar dengan judul film Pride yang rilis 2014? Aku pribadi baru tahu dan pertama kali nonton gara-gara tugas mata kuliah ini. Sekilas dari judul, jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kebanggaan. Apa ya kira-kira yang dibanggakan dalam film ini? Tapi tahu nggak, ternyata film ini membahas suatu isu yang cukup kontroversial loh, di mana diadaptasi dari kisah nyata kelompok aktivis lesbi dan gay yang mendukung para buruh saat mogok kerja di Inggris. Makin penasaran nggak? Saran aku sih setelah menonton video ini, Pride bisa menjadi salah satu daftar film yang harus kamu tonton selama di rumah aja. Nggak perlu nunggu virus corona pamit, ini dia review dan analisis singkat film Pride 2014. Film yang dirilis tahun 2014 ini mengambil setting sekitar tahun 1984. Perdana Menteri Inggris kala itu yakni Margaret Thatcher seperti menaruh rasa curiga pada aksi para penambang yang ia anggap menjadi ancaman anti-kapitalis dan anti-demokrasi di negaranya. Namun, di balik itu ternyata ada juga sebuah isu lain yang tidak kalah hangat dan sangat menarik bagi kita ulas kali ini. Yakni bagaimana hak-hak terhadap kaum gay dan lesbian. Yap, tepat sekali. Hal tersebut yang menjadi asal mula usaha dari seorang anak muda yang bernama Mark, yang dalam film Pride diperankan oleh Ben Snatcher, untuk membentuk kampanye Lesbian and Gay Support the Miners atau yang biasa kita singkat LGSM, dengan mengajak para penambang untuk bersatu dalam upaya menuntut hak mereka. Mark bersama teman-temannya seperti Browley dan lainnya berusaha untuk melakukan penggalangan dana sebagai upaya mereka untuk dapat membantu para buruh yang kehilangan pekerjaannya. Tapi semuanya tidak mudah. Banyak terjadi penolakan ketika mereka mencoba untuk bergabung dengan kelompok buruh yang ingin menerima bantuan mereka. Dan sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan salah seorang buruh asal Wales yang bernama Day, yang diperankan oleh Paddy Considine. Day sendiri memiliki kelompok buruh di daerah Wales, yakni tempat tinggalnya yang sedang melakukan mogok kerja. Alhasil, bantuan Mark dan teman-temannya diterima oleh Day. Meskipun begitu, bukan hal yang mudah untuk dapat diterima di tengah masyarakat normal pada umumnya yang menganggap bahwa kelompok gay dan lesbi oleh teman-teman Mark merupakan sebuah status kelompok yang menjijikan bagi mereka. Karena diangkat dari kisah nyata, film ini banyak merubah persepsi masyarakat terhadap kaum atau kelompok gay dan lesbi yang selama ini dikucilkan. Film ini mendapat banyak penghargaan seperti menjadi film independen Inggris terbaik, British Academy Film Awards untuk Outstanding Debut Penulis, Sutradara, dan Produser Inggris, penghargaan film independen Britania untuk aktor pendukung terbaik, penghargaan film independen Britania untuk aktris pendukung terbaik, yang tentu saja film ini menjadi perwakilan dari perasaan kaum buruh dan LGBT yang selama ini mendapat perlakuan yang tidak baik oleh masyarakat di sekitarnya. Seperti judul yang ia miliki, Pride bisa jadi merupakan salah satu kebanggaan dalam dunia perfilman Inggris. Bagaimana tidak, ketika ia memiliki banyak warna yang berhasil dicampur dan disatukan dengan baik. Ia punya drama yang terasa hangat tapi juga tetap berhasil membuat masalah yang ia punya terasa serius. Ia juga punya komedi lucu yang mampu membuat penonton tertawa dalam kadar yang pas. Dengan mereka bersatu di dalam narasi yang berjalan dengan cepat dan meriah, kombinasi style dan substansi yang manis dari tangan sutradara Matthew Warchus bersama kru. Bukan berarti film ini tidak mendapat kritikan. Beberapa masukan bahwa tidak menggambarkan dengan jelas asal-usul ide Mark dalam melakukan kampanye untuk membantu para buruh yang mogok. Serta di akhir film juga ketika dalam parade yang tiba-tiba menghadirkan para buruh yang sebelumnya menolak. Namun yang aku suka dari film ini, meski topik yang diangkat cukup kontroversial, dengan dibalut unsur komedi membuat penonton senyum-senyum sendiri seperti adegan berikut. Bit late in the day for that, isn't it? That's the fourth one I've done. Fast as I put them up, they pull them down. I'm running out of staples.
bagaimana kira-kira? Terkesan santai tapi serius kan? Meski demikian, poin yang ingin disampaikan terasa dengan adegan para aktor yang saling melengkapi, sehingga tidak ada yang terkesan mendominasi. Ditambah dengan adanya scan yang memperlihatkan permasalahan internal yang kerap dialami gay dan lesbi, mulai dari aksi penolakan masyarakat hingga ke keluarga yang cukup memberikan rasa emosional tersendiri di dalamnya. Tapi di luar dari konteks lesbi dan gay atau LGBT, saya melihat bagaimana yang dialami dan dirasakan oleh kelompok termarginalkan di masyarakat secara umum. Teman-teman harus mengetahui bahwa di dalam dinamika hubungan internasional terdapat suatu konteks, yaitu kelompok marginal. Kelompok marginal ini sendiri merujuk kepada sebuah kelompok yang jumlahnya kecil atau bisa diartikan sebagai kelompok prasejahtera. Kelompok marginal juga identik dengan kaum masyarakat yang terpinggirkan. Keberadaan mereka pelan tapi pasti menjadi penyebab terjadinya akumulasi segala bentuk penyakit masyarakat seperti pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lainnya. Pada dasarnya, konsep negara berkembang yang kita ketahui hari ini adalah sebuah konsep di mana negara berkembang atau low development country masih belum bisa atau mampu menerapkan suatu sistem keterbukaan bagi individu atau komunitas yang ada seperti lesbi dan gay yang lebih dikenal sebagai LGBT. Yang kita lihat dalam film tersebut banyak sekali mengalami goncangan dan tekanan dari kelompok masyarakat yang ada di sekitarnya. Pemahaman terhadap LGBT sendiri sangat beragam dan cenderung negatif. Ada yang menganggap mereka orang sakit jiwa, penyakit sosial yang mana mereka telah jauh dari kodrat manusia seutuhnya, dan tentu saja hal tersebut tidak bisa diterima mayoritas masyarakat di negara berkembang. Ada pula yang menganggap sebagai gaya hidup baru yang diimpor dari negara liberal. Tetapi hal seperti ini bukan hal yang sulit untuk ditemukan di tengah kehidupan masyarakat. Adanya keterbukaan, kebebasan, dan menghargai keputusan seseorang bahkan menjadi lesbi dan gay sekalipun bisa mudah diterima di negara maju. LGBT sering dilihat dengan dua kacamata berbeda. Misal, saat Amerika Serikat melegalkan perkawinan sejenis Juni 2015, muncullah tagar Love Wins menjadi trending topik. Banyak para pengguna media sosial yang tersohor di Indonesia ikut mendukung kebijakan tersebut. Namun, di sebaliknya, ketika tersiar kabar perkawinan sejenis di Bali, muncullah tagar tolak pernikahan sejenis yang ramai diperbincangkan. Itulah tadi review dan analisis singkat film Pride. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Alwan dan partner saya Mas Din. Pamit undur diri. Sampai ketemu di tugas berikutnya.